Shalom saudaraku, saya Uncle Mandil 24. Nah, Uncle Mandil kali ini mau share pembelajaran Alkitab, mau share kepada saudara-saudaraku khusus di dalam Tuhan Yesus Kristus yang olehnya kita boleh hidup yang kekal. Dan hari ini Uncle Mandil membuat video, dan video ini sangat penting untuk Uncle Mandil sharekan. Yang Uncle Mandil sharekan ini adalah pembelajaran Alkitab. Karena apa? Karena kalau kita lihat banyak sekali iblis, roh-roh jahat sedang bekerja, berupaya membuat iman kekristenan kita itu goyah, sedang mempelintir Alkitab, sedang berusaha untuk membuat engkau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan Uncle Mandil terpanggil, terbeban, tergerak hati untuk mensupport, untuk membagikan iman kekristenan yang berdasarkan Alkitab kepada saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Uncle Mandil merasa penting sekali? Karena banyak hal peristiwa yang Uncle Mandil dengar, yang Uncle Mandil lihat, bahwa ketidakkenalan terhadap Alkitab itu, yang tidak memahami Alkitab itu goyah dan berhasil ditipu oleh iblis. Dan itu yang Uncle Mandil sangat sedih melihatnya. Tetapi sekali lagi, betapa rindunya Uncle Mandil, betapa terpanggilnya Uncle Mandil untuk men-sharekan iman kekristenan berdasarkan Alkitab, di mana Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar, pondasi yang membuat kita kuat. Kepada saudara-saudaraku, Uncle Mandil mau sharekan. Dan jangan pernah kita jemu-jemu untuk belajar Alkitab. Sebelum kita belajar Alkitab, satu hal yang Uncle Mandil mau ingatkan adalah buka hatimu, berdoalah, minta pimpinan Roh Kudus. Tundukkan hatimu supaya apa yang engkau dengar tentang firman-Nya, supaya apa yang engkau baca tentang firman-Nya, engkau memahami, dibukakan pemahamanmu, engkau mengerti, dan biarlah itu mendapat tempat di hatimu. Supaya apa? Supaya engkau berakar, tumbuh, berbuah imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, waspadalah dalam hidupmu. Jangan pernah engkau berikan ruang terhadap dialog kepada iblis, entah melalui siapapun yang dipakainya. Saudara, engkau harus benar-benar hidup erat, bersekutu, hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah engkau merasa dirimu hebat, tapi biarlah di dalam pimpinan Roh Kudus yang telah dicurahkannya kepadamu, engkau buka hatimu, belajarlah firman Tuhan. Dan hari ini saya akan sharekan di seri pertama ini Kejadian pasal 1 ayat yang pertama.
Ini saya akan bagikan nanti di video-video Uncle, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita belajar. Jikalau sekiranya ada yang saudara mau tanyakan, saudara rindu, silahkan untuk bertanya. Sekarang kita buka Alkitab kita belajar dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang saya bacakan dalam terjemahan Alkitab Indonesia atau LAI, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari Kejadian sampai Maliaki yang totalnya 39 kitab. Sedangkan Perjanjian Baru mulai dari Injil Matius sampai dengan Wahyu yang terdiri totalnya 27 kitab. Ada kurang lebih 40 penulis yang diilhami oleh Roh Allah untuk menuliskan apa yang Allah hendak nyatakan kepada manusia. Dan kitab awal dalam Perjanjian Lama adalah Kejadian. Kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, ya, dalam penghilman Roh Allah. Musa menuliskan 5 kitab yang disebut kitab Taurat yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa, ya, menuliskan di ayat yang pertama, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi bila dilihat dari teks asli, ya, apa yang ditulis oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat 1, di sana dituliskan Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Sekarang kita melihat apa yang ditulis oleh Musa dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, yaitu yang diterjemahkan seperti yang saya katakan tadi, Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Di situ ada kata Elohim, ya, Elohim, yang dalam kalimat sebagai subjek atau pelaku atau yang melakukan tindakan, ya. Jadi kata Elohim ini sebagai subjek yang melakukan tindakan. Kata Elohim, ya, kata Elohim dalam gramatikal Ibrani ini bentuknya adalah plural atau jamak. Mengapa bentuknya jamak? Karena kata Elohim memiliki akhiran im. Ada akhiran imnya. Akhiran im dalam suatu kata menunjukkan bahwa kata itu bentuknya jamak atau plural. Bila subjek, yaitu Elohim tadi, termasuk dalam struktur jamak, maka seharusnya kata kerja yang dipakai
yang digunakan, yang disandang oleh subjek itu seharusnya adalah jamak atau plural. Tidak boleh subjek yang jamak atau plural mengenakan kata kerja yang tunggal. Seperti itu. Tetapi kalau ada subjek yang dalam struktur Ibrani-nya jamak atau plural dan dikenakan kata kerja singular atau tunggal, itu berarti subjek itu dipandang bukan jamak, melainkan tunggal. Jadi, kalau secara logik gramatikalnya, bila subjeknya plural atau jamak, seharusnya kata kerjanya juga harus jamak. Tetapi, bila kata kerjanya, bila subjeknya plural dalam secara logik grammatical, dikenakan kata kerja tunggal, ini menunjukkan bahwa subjek ini bukanlah jamak. Pengertiannya bukanlah jamak. Walaupun dalam gramatikal itu bentuknya jamak, tetapi secara makna pengertian ini tetap dipandang tunggal. Karena kata kerja atau verb-nya tunggal. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, bahwa Musa meletakkan kata kerja tunggal atau singular. Apa kata kerja yang ditaruh oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat yang pertama? Yaitu kata bara. Jadi di situ dikatakan Bereshit bara Elohim. Jadi bara ini adalah kata kerja yang dikenakan setelah subjek. Dalam gramatikal Ibrani, kata kerja bara ini termasuk dalam tunggal atau singular, ya. Apa artinya bara? Bara artinya menciptakan tanpa bahan, ya. Menciptakan sesuatu tanpa bahan, tidak ada bahannya untuk menciptakan sesuatu. Jadi, kata bara yang diletakkan oleh Musa pada subjek Elohim itu memberikan makna bahwa Musa memandang bahwa kata Elohim tidak berarti Allah atau bukan Allah yang jamak, melainkan Allah yang di dalam diri Allah sendiri itu berkaitan tentang rohnya dan firman-Nya. Ya. Jadi Musa memandang, memaknai, memberikan pengertian bahwa kata Elohim yang walaupun dalam gramatikalnya bentuknya jamak, tetapi Musa tidak memandangnya sebagai Allah. Sebab kata kerja yang dipakai, yang dikenakan oleh Musa adalah bara atau singular. Itu berarti subjek Elohim ini tetap dipandang sebagai tunggal. Jadi Musa tidak memandang sebagai Allah atau Allah yang lebih dari satu, melainkan Allah yang tunggal, ya, Allah yang singular. Dan Musa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Elohim yang walaupun dalam gramatikalnya bentuknya plural, yang dimaksudkan oleh Musa adalah Allah yang di dalam dirinya sendiri memiliki roh, memiliki firman, atau di dalam diri Allah ada rohnya, ada firman-Nya. Dan ini dipandang oleh Musa bukan sebagai Allah
atau lebih dari satu, tidak. Tetapi Allah yang agung, yang tunggal, yang singular, itu mempunyai rohnya atau disebut roh Allah sendiri, dan firman-Nya atau disebut firman Allah sendiri. Jadi tiga hal ini ya ada di dalam diri Allah sendiri. Ini yang dijelaskan oleh Musa, bahwa roh Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah sendiri, yang turut mengambil andil di dalam menciptakan langit dan bumi. Apa artinya ya kata bara? Yaitu menciptakan tanpa bahan. Ya, menciptakan tanpa bahan. Kata bara ini ditunjukkan kepada Elohim saja. Tidak diperuntukkan kepada malaikat, tidak diperuntukkan kepada manusia. Jadi kata kerja ini diletakkan hanya diperuntukkan kata Elohim saja. Tidak diperuntukkan oleh malaikat ataupun manusia. Kata bara ini artinya menciptakan tanpa bahan. Hanya Tuhan saja, hanya Elohim saja, hanya Allah saja, hanya roh Allah saja, hanya firman Allah saja yang bisa menciptakan tanpa bahan. Dan Allah oleh rohnya, oleh firman-Nya turut di dalam menciptakan langit dan bumi yang tanpa bahan ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Melalui firman Allah. Melalui firman-Nya. Karena kata kerja yang dikenakan oleh Musa pada kata Elohim adalah bara yang tanpa bahan. Jadi Allah yang pada mulanya sudah ada, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi melalui firman Allah sendiri, yang nanti dijelaskan oleh Musa dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga dan seterusnya dengan ungkapan berfirmanlah Allah, ya. Berfirmanlah Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Musa sudah menjelaskan bahwa Allah yang dalam diri Allah sendiri ada roh dan firman. Dan melalui firman Allah itu segala sesuatu telah diciptakan. Ya, segala sesuatu telah diciptakan. Dalam kitab para nabi juga menuliskan bahwa langit dan bumi dijadikan oleh Allah atau Elohim. Dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Di sana dituliskan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Nabi Yeremia menuliskan bahwa Tuhan Allah telah menjadikan langit dan bumi. Apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia menunjukkan bahwa langit dan bumi adalah jadi oleh karena diciptakan Tuhan Allah. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 28, di sana juga dituliskan seorang nabi bernama Yesaya menuliskan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit, ya, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya." Nabi Yesaya menuliskan
bahwa Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dan Nabi Yesaya menjelaskan bahwa celakalah orang yang berbantah kepada pencipta atau Tuhan Allah. Seperti ibaratnya tukang periuk, ya. Ibaratnya periuk tidak bisa berbantah kepada pembentuknya. Ya, saudara bisa lihat di situ juga dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9. Ya, jadi ini dia seri pertama dari pembelajaran Alkitab kita. Ya, dan nanti di seri yang kedua saya akan jelaskan juga mengenai apa yang dikatakan oleh Daud, ya. Yohanes mengenai Allah yang menciptakan melalui firman-Nya. Dia menciptakan segala sesuatu. Kiranya video yang pertama ini, seri yang pertama ini, saudaraku, bahwa Musa sudah menuliskan, menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua, kepada orang Israel, kepada kita yang non-Israel, seluruh manusia di bawah matahari ini, bahwa Allah yang dikenal oleh Musa itu Allah yang di dalam diri Allah itu ada roh Allah sendiri, ada firman Allah sendiri, ada di dalam diri Allah. Dan Allah menciptakan, ya, menciptakan melalui firman-Nya, melalui firman-Nya. Dan Elohim yang dipandang dalam gramatikal, secara gramatikal itu jamak, tetapi Musa tidak mengartikan itu sebagai Allah-Allah, melainkan Allah yang di dalam diri Allah melalui rohnya, melalui firman-Nya, turut mengambil bagian di dalam menciptakan langit dan bumi. Dan oleh firman Allah dijadikan segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan Allah yang dikenal oleh Musa bukan Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Karena apa? Karena Allah, di dalam diri Allah, dia memiliki rohnya sendiri. Ya, jadi Allah yang hidup. Dan melalui firman Allah sendiri, dia berkata menciptakan segala sesuatu. Jadi yang kita kenal Allah, yang dikenal oleh Musa, ya sudah jelas. Ya, jikalau ada Allah yang tidak ada rohnya, tidak ada firman-Nya, itu bukan Allah yang dijelaskan oleh Musa, bukan Allah yang dikenal oleh Musa. Allah yang dikenal oleh Musa adalah Allah yang di dalam diri Allah dia memiliki rohnya dan firman-Nya. Puji Tuhan. Dan nanti kita akan lihat apa yang dijelaskan oleh Daud, Rasul Yohanes, dan para rasul lainnya tentang roh Allah dan firman Allah. Tuhan berkati.